Alam tercipta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sebagai manusia, sudah semestinya kita menjaga dan melestarikan alam dengan sebaik mungkin. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan kekayaan alam, salah satunya untuk pengobatan. Sejak tahun 2009 di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Herbal Indo Utama telah berkontribusi turut serta dalam pemanfaatan kekayaan alam untuk pengobatan. Herbal Indo Utama berkomitmen terus menjaga kualitas mulai dari bahan baku yang kami budidayakan di kebun herbal kami sendiri hingga siap panen untuk diproduksi menjadi berbagai macam produk herbal yang berkualitas. Mulai dari sediaan produk kapsul, cairan obat dalam, rajangan, serbuk instan, setengah padat, hingga produk cairan obat luar yang diperuntukkan bagi seluruh keluarga masyarakat Indonesia. Produksi Herbal Indo Utama ditunjang dengan sarana yang memadai, dilengkapi dengan mesin-mesin yang modern dan tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Formulasi produk herbal dengan pendekatan farmakologi membuat produk Herbal Indo Utama menjadi pilihan utama kebutuhan herbal keluarga masyarakat Indonesia. Lebih dari 170 produk telah kami hasilkan dan beredar di berbagai wilayah negara Indonesia hingga negara Malaysia. Sebagai bentuk komitmen Herbal Indo Utama kepada masyarakat, kami memastikan produk yang beredar telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan juga sertifikat halal dari MUI. Hingga saat ini, Herbal Indo Utama terus berusaha mengembangkan kualitas dan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga masyarakat Indonesia akan produk herbal yang bermutu tinggi. Sarana produksi Herbal Indo Utama telah memiliki izin UKOT atau Usaha Kecil Obat Tradisional yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Herbal Indo Utama juga telah memiliki sertifikat CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sehingga kebersihan sanitasi sarana, higienitas pra dan pasca aktivitas, serta dokumentasi dalam setiap kegiatan produksi menjadi hal wajib yang kami utamakan. Herbal Indo Utama berupaya untuk dapat terus bermanfaat bagi masyarakat negara Indonesia agar menjadi masyarakat yang lebih sehat dari waktu ke waktu. Masyarakat Indonesia yang sehat dimulai dari keluarga yang sehat. Herbal Indo Utama, solusi sehat keluarga Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Yang atas kurnia dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi dalam acara live Zoom Herbal Indo Utama episode ke-109. Salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live Zoom Herbal Indo Utama. Seperti biasanya saya host di sini Rangga Febriarta akan mendampingi teman-teman semua untuk belajar bersama di sesi kita selama insya Allah 1 jam ke depan. Seperti biasa saya didampingi oleh Pak Erik tadi. Pak Erik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, Pak Erik ini tidak bosan-bosannya tampil di live Zoom Herbal Indo Utama sampai 109 episode. Ya nggak semuanya Pak Erik sih, kadang ada Pak Agus, kadang ada Pak Anim dan yang lain-lain, kadang ada Mas Abdul, Pak Arif atau mungkin Pak Mamang. Ya, sekarang sesinya bersama Pak Erik ya tadi. Sehat Pak Erik. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Ya, oke, di episode ke-109 ini konsepnya sebenarnya spesial banget buat teman-teman yang baru bergabung di Herbal Indo Utama sebagai agen atau seller ya. Tapi yang teman-teman yang lain yang sudah senior tetap boleh gabung di sini, nanti bisa saling berbagi Repetisi Bang.
ya Murojaah. berbagi info sama murojaah kalau bahasa Pak Erik. Oke, sebelum masuk ke pembicaraan utama kita, oke, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dulu seperti biasa. Yang pertama, saya ingin ngobrol sama Pak Erik nih kaitannya dengan kemarin Herbal Utama itu join di salah satu event offline di Yogyakarta namanya Sofia Expo. Nah, Sofia Expo ini pameran di Yogyakarta tanggal 27 sampai 29 Juni ya 2025 kemarin, baru 2 pekan lah ya Pak Erik ya. Iya. Itu eventnya itu kita buka booth di sana. Mungkin bisa ceritain dikit Pak Erik, habis buka booth itu hiu dapat apa aja sih sebenarnya? Mm-mm. Jadi di pameran kemarin menarik. Ini yang kemudian sering kita sampaikan ke teman-teman. Kalau memang market komunitas itu market yang solid sebetulnya, Pak. Heeh, Jaruknya spesifik sekali. heeh, Makanya ketika kita dapat yang jaruk yang spesifik dan fit banget seperti ini, Masya Allah heeh. ketemu. Oke, Kan kemarin konon katanya kajiannya berbayar ya Pak. kajian itu berbayar. Berbayar. Berarti mereka traffic yang datang di Heeh, event tadi itu nggak gratis. Dalam heeh, artian mereka mengeluarkan budgeting uang yang heeh, tidak sedikit ya Pak. heeh, heeh. Banyak gitu. Dan itu ternyata fit banget itu. Kita juga agak-agak kaget ya Bang ya. Kita jaga Yes. hari pertama, Heeh, sosnya lumayan. Padahal heeh, di hari Jumat. Kalau riwayat histori yang kita pernah jalani, heeh. hari pertama itu amsyong biasanya Bang ya. Iya, salesnya jeblok biasanya. Jeblok. Nah, ini Masya Allah hari pertama bagus banget ya Bang ya. Heeh, Bagus banget. alhamdulillah. Masya Allah. Ini Ibrah yang besar yang kita kemarin dapat itu market komunitas itu kuat, solid Pak. Dan itu jelas, Heeh, jelas, jelas dalam artian jelas itu eh, benar-benar klub gitu nah saya solid nggak kemudian masih umum heeh, karena komunitas itu nanti kan spesifik banget ya heeh, kebutuhan mereka sudah teridentifikasi gitu heeh, spesifik banget heeh, makanya beberapa yang datang dan hadir ke booth kita kan heeh. mereka beli gitu Yes. nggak hanya sekedar say hello nggak hanya sekedar lihat-lihat tapi mereka itu beli sales Heeh, heeh. seperti itu Bang. Oke, oke. Ya, itu kalau teman-teman terutama seller yang baru gabung itu salah satu apa namanya upaya yang dilakukan Headband utama untuk memperkenalkan produk-produk secara offline ya. Selain Masya Allah. itu sebenarnya kita punya banyak tools ya Pak Erik ya, Iya, nanti kita terutama bedah untuk insya Allah. online seperti misal di YouTube, di Mm-mm. live stream seperti sekarang, di Mm-mm. Instagram, di Telegram juga banyak ya. Nanti Pak Erik akan sedikit memberitahu Mm. mana-mana yang teman-teman bisa akses ya, bisa Yes, jadi betul. apa namanya sarana promosi. Nah, mungkin kita masuk di obrolan selanjutnya nih. Nah, ini kan teman-teman baru masuk hiu nih, tentunya Mm-mm. ada banyak background ya. Mungkin ada Mm-mm. yang memang udah jualan produk herbal, ada Mm-mm. mungkin yang baru Macam-macam. jualan Mm-mm. dan macam-macam. Nah, ini eh, kalau saya tanya ke Pak Erik nih, apa sih sebenarnya yang menarik menjadi seller hiu? Nah, apa Pak Erik yang menarik dari bergabung menjadi seller hiu itu apa sih sebenarnya? Ya, yang paling menarik itu banyak ya, Bang ya. Mm-mm, Tapi yang saya mau sebutkan satu aja lah. Satu mm-mm, aja untuk mukadimah. mm-mm, Sebelum kita tentang pagi hari ini sampai siang nanti. Oh, saya teman-teman jualan ataupun bisnis di kebutuhannya itu kebutuhan mendasar dalam kehidupan, Pak. oke. Yang mana itu dibutuhkan terus menerus. Mm-mm, Nanti nggak kemudian musim. mm-mm, Produk-produk kesehatan termasuk herbal yang teman-teman nanti bisnis di dalamnya ini mm-mm, itu komoditi yang kemudian terus dibutuhkan. oke. Apalagi kebutuhannya bukan kebutuhan yang kemudian tambahan ya, tapi Mm-mm, kebutuhannya primer banget, mm-mm, mendasar banget. Orang itu Pak Angga, kalau kemudian dia sakit, nggak mm-mm, bisa disemayani Pak Angga. mm-mm. Kemudian, wis, adalah saya berobat atau Ya. saya berobat Satu waktu itu harus terpenuhi. karena kesehatan tuh kebutuhan paling mendasar primer. Kalau kita Mm-mm, nggak sehat, kita nggak bisa aktivitas. Kalau iya. kita nggak sehat, kita nggak bisa bekerja. Kalau Mm-mm. kita nggak sehat, kita nggak bisa refreshing, rekreasi. Oke, yes.
Jadi kesehatan, bisnis Mm. kesehatan termasuk herbal ini bisnis yang sepanjang zaman, Pak. Oke, Itu tuh, Pak. Seperti itu. oke. Katanya di hiu tuh sifatnya tidak hanya jual beli putus nih Pak Erik, tapi keberlanjutan ini gimana ceritanya Pak Erik? Apa ini yang dimaksud keberlanjutan? Nah, ini yang kemudian salah satu yang mau kita sampaikan, termasuk acara kita pagi hari ini. Ini kan salah satu komitmen kita, Pak, ke Heeh. teman-teman semuanya, salah baru dari Herbal Utama. Alhamdulillah kan kemarin kita memang buka secara eksklusif ya, Pak Angga, Heeh. tekan 2 bulan Heeh. terakhir itu dengan dapat gift eksklusif Heeh. kaos Herbal Kaos. Utama itu. Nah, itu kita memang ingin harapannya teman-teman yang sudah gabung ke bisnis Hermano Utama itu tidak hanya sekedar hari ini saja kemudian besok sudah nggak bisnis Hermano Utama. Tapi Heeh. bagaimana kemudian keberlangsungannya itu terus-menerus. Makanya kita salah satu komitmen kita ciptakan ekosistem yang ada, Pak. Dan Heeh. ekosistem yang kita bangun salah satunya dengan learning doing terus ini, Pak. Oke. Belajar bersama secara terus-menerus sehingga harapannya teman-teman semakin menguasai nih Heeh. kayak apa sih model bisnisnya Hermanda Utama ini, Heeh. cara mainnya seperti apa, bisnisnya seperti apa sehingga teman-teman bisa menjalankan bisnis Hermanda Utama secara kontinu, berkelanjutan. Oke. Nggak hanya kemudian hari ini jualan, tahun depan sudah enggak. Heeh. Nah, ini kan fenomenanya kan seperti itu ya Bang ya. Heeh. Produk booming, boom, pada Heeh. gabung semua. Heeh. Kemudian ketika waktu berganti, tahun berganti, sudah nggak ada tuh bisnis. Heeh. Sering banget kan Pak Angga. Iya. Apalagi yang hari-hari ini viral itu ya, Heeh. itu set langsung hilang, Heeh. set hilang. Heeh. Ngejarnya booming. Kalau Herman Heeh. Utama, alhamdulillah kita sudah hampir 15 tahun ya Pak Angga ya, Heeh. eksis dan kami juga bangun produk-produk Herman Utama dengan organik ya Pak Angga ya. Heeh. Ya harapannya bisnis ini berkelanjutan buat teman-teman semuanya. Seperti itu Pak Angga. Oke, oke, oke. Siap, siap. Jadi prinsipnya keberlanjutan itu seperti yang disampaikan Pak Edi Mm, barusan. Oke, sebelum mm, kita masuk pembicaraan mm, kita tentang mm, mengenal lebih dekat Herbal Indo Utama mm, dan fitur-fitur untuk berjualan, kita sapa mm, dulu Pak Erik ini. Teman-teman yang mm. sudah gabung di live Zoom Herbal Utama. Iya, siapa Yang aja pertama coba? ada Pak Fatur. Ini Salam ada yang kenal. nomor-nomor yang tidak terbaca nama ini. Mm, Dan Pak Adrian, Pak mm, Arif dari Asalamah, mm, Pak Awang Apotek, mm, Pak Bambang Sulistyo Widodo, mm, Dropship Nabawi, Etalasa Muslim, Herbal Alvaris, Herbal Asyik, Omah Tawon, Ria Rian, Risna Puspita, Pak Sabto, Pak Samsudin, Abu Akmal, Halo Bang Udin, Pak Syahrani dan Windono ADM. Oke, Masya Allah ya. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam yang sudah hadir di live Zoom kita kali ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat herbal ulama dan fitur-fitur dalam berjualan. Monggo Pak Erik, lanjut Pak Erik. Sudah muncul ya slide-nya, Mas. Nah, selamat bergabung teman-teman sama salam kenal. Nah, ini hari ini segi mukadimah ya, Bang ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang baru gabung bisa menyimak pembelajaran kita Hmm, lebih dalam. Beberapa Zoom kita sudah tadi Pak Angga sebutkan sampai 109 ya, Bang ya. 109. Nah, itu nanti Jadi yang rekamannya gimana, Bang? ada di YouTube ini. Di YouTube nanti bisa minta tolong Mas dibagikan link YouTube-nya ke kolom Mm-mm. chat. Mm-mm. Nah, ini teman-teman yang ketinggalan, Mm-mm. mungkin ada 80-90% lah udah Mm-mm. terdokumentasi di Mm-mm. YouTube ya, kecuali yang nggak Mm-mm. ada. Instagram mungkin juga ada. Ya, Mm. dulu awal-awal soalnya pernah live di Instagram juga. Ya, teman-teman yang pengen eh, mereview ulang apa aja sih Pak Erik yang udah dibicarakan, mulai dari strategi, Mm-mm. mulai dari new market, Mm-mm. Mm-mm. copywriting. Mm-mm. Product knowledge. Wah, banyak banget ya Pak Mm. Erik yang udah dibicarakan Dua ya. tahun lebih ya kayaknya. Iya, Ada lebih nggak? dari 2 tahun Dua sejak tahun lebih. tahun berapa itu? Mm. 2023, 2022 ya, Dua, sekitar. dua, dua, ya. Oke, Masya Allah. Oke, monggo Pak Erik mengenal lebih dalam fitur promosi kemarketingan herbal ini utama. Iya. Betul. Udah muncul ya masalahnya yang Sudah. 3M itu. Oh, geser berarti ya. Hah?
Yang 3M, yang barusan tak share. Jadi saya angkat 3M, Pak Angga. Oke, Rahasia menjadi sar handal bersama handphone utama mengantarkan solusi kesehatan. oke, siap. Nah, ini perlu digarisbawahi karena tidak sedikit teman-teman yang nggak paham posisinya, Pak Angga. Mm-mm, Bahwasanya mereka adalah agen pengantar solusi kesehatan. mm-mm, Dikiranya cuma hanya sekedar jual beli, dikiranya cuma cuma sekedar bisnis, tetapi mm-mm. padahal hakikatnya setiap seller Herman Utama itu merupakan pengantar solusi kesehatan. Oke, Karena kita punya produk bukan produk-produk sekedar produk, tapi mm-mm, produk yang memang menjadi solusi kesehatan. mm-mm. Seperti itu. Udah ya Mas ya? Bisa. Iya, 3M udah masuk. Nah, coba geser Mas. Setnya Mas. Nah, ada 3M. Apa sih 3M ini, Pak Angga? Mm-mm, Eh, saya saya khususkan 3M ini ada mindset, kemudian mental, dan yang mm-mm. ketiga modal. Oke, Sebetulnya intinya nanti pembahasan kita di modal ini, Pak Angga. Cuma oke, mindset sama mental ini saya tambahkan biar teman-teman juga punya itu, Pak Angga. oke, siap. Karena kan banyak sering saya ngomongkan apa yang tidak nampak itu berakibat besar kepada apa yang nampak. Oke, Nah, mindset sama mental ini yang nggak nampak, Pak Angga. mm-mm. Tapi ini yang mempengaruhi nanti terkait kemudian di yang nampak, Pak Angga. Oke, siap. Nah, di sini mindset itu penting. Ada tiga hal yang kemudian saya ingin teman-teman punya dan miliki ketika Mm-mm, bisnis Herpando Utama sebagai agen kesehatan. mm-mm. Yang pertama, jangan fokus jualan, Pak Angga. Oke, Namun hadirlah memberi solusi kesehatan bagi masalah yang sedang dihadapi oleh market. Nah, ini. oke. Eh, Jangan kemudian fokus jualan, tetapi hadir sebagai solusi kesehatan. Kita aja sendiri, kalau kemudian didatangi didatangi sales ya Pak Nggak ya, Mm-mm. didatangi sales itu wis risih ya Pak Nggak ya, wis ogah, wis malas gitu loh, Oke. wis malas. Eh, kita diketuk ataupun dihubungi via HP Mm-mm, ataupun dijawab dari telepon, kita sudah males gitu loh. mm-mm, Dari mana? Misal dari asuransi, dari apa namanya ini dan itu. Ketika memang mm-mm, mau jualan tuh wes males. Nggak dulu deh, saya mm-mm. sedang sibuk. Nggak dulu kita udah males. Makanya fokusnya jangan jualan, tapi bagaimana kita ada sebagai solusi kesehatan bagi masyarakat. Yes. Nah ini mindset yang perlu teman-teman tanamkan. Kita itu bukan hanya sekedar jualan, tapi bagaimana kita hadir menjadi solusi kesehatan. Oke. Yang kedua, yang kedua, niatkan menolong, Mm-mm, membantu, menghantarkan kesembuhan dan kesehatan untuk pasien atau konsumen Anda. Nah, ini niatkan menolong, diniatkan menolong, membantu. mm-mm. Makanya kita bisa nolong, Pak Angga, kita bisa Yes. membantu ketika kita tahu dia butuh pertolongan Mm, apa yang kita bisa bantu terkait problem kesehatan dia. Kalau kemudian kita nggak ngerti problemnya, kesehatannya, ya gimana kita bisa bantu? mm-mm. Ini yang kemudian kadang teman-teman itu nggak mikir kan Pak Angga. Ya yang penting sales, yang penting sales, yang penting jualan. Padahal ada nilai lebih dibanding itu gitu loh Pak Mm. Angga. Kemudian yang ketiga, ini saya ngomong ke teman-teman tentang mindset. Keuntungan itu bonus, laba itu efek. Kebermanfaat itu utama. Makanya jadikan bisnis Herbando utama, jadikan jualan produk-produk herbal ini wasilah. Aku jualan sebagai jalan kebermanfaatan Pak Angga. Kebermanfaatan. Coba bayangkan, ini makna ini luar biasa penting. Coba bayangkan kalau kemudian orang itu sakit, Pak Angga, Mm-mm. dia tidak akan bisa beraktivitas, bagaimana yang saya Yes. tadi ngomongkan. Dia tidak bisa beribadah dengan baik kepada Mm-mm. Robnya. Dia kemudian terganggu aktivitasnya, pekerjaannya, dan segala macamnya. Dan ketika seperti itu ya, wis nggak bisa apa-apa. Orang sakit tuh, kita nggak usah ngomong sakit yang berat-berat aja. Mm-mm. Kita ngomong ketika kita misal sakit gigi, Pak Angga. Mm-mm. Sakit gigi kan gak keren belas ya, Pak Angga ya. Mm-mm. Ataupun kalau yang sering di tempat kita kan masuk angin ya Pak Angga ya. Ya, katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit Sakit hati, Pak hati. Erik. Tapi seremeh dan sereceh apapun sakit yang kita alami, seseorang alami ya, ataupun gatal-gatal ya, Mm-mm. itu nggak nyaman banget. Akan mengganggu aktivitasnya. Coba kalau kemudian kita hadir menjadi solusi,
kemudian bermanfaat buat dia, menghilangkan problem yang ada pada dia. Dan Masya Allah, ini salah satu yang kemudian saya juga bahas di salah satu buku saya, memberikan pengertian keluar, 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 ke dalam dan keluar. Keluar apa? Kita punya produk solusi kesehatan, pasti ada orang yang punya masalah itu di luar sana. Pasti ada. Coba teman-teman saya tanya, ada nggak hari ini yang sakit gatal? Mana nggak banget di luar sana. Kata yang bagaimana dulu? Ada saya sakit gatal gak mari-mari. Ada nggak Iya. yang sakit gigi? Oke. Pasti ada. Nah, itu kan butuh, itu kan painnya, butuh Mm-mm. kemudian solusinya, Mm-mm. obatnya. Nah, obat itu ada pada kita. Nah, bagaimana kemudian kita menemukan itu? Seperti itu memaknai. Nah, Yes. ya, saya ngomong ke teman-teman marketing di internal itu, salah satu makna keluar tanggung jawab eksternal itu, jangan sampai ada orang di sana yang kemudian butuh solusi yang kita pegang produknya, kemudian kita nggak bisa menghantarkan ke mereka. Gitu. Seperti itu, Bang. Oke. Lanjut, Mas. Nanti harapan saya nih teman-teman perbanyak tanya jawab, Bang, di akhir Oke, sesi biar siap. nanti teman-teman apa namanya bisa mendapatkan apa yang diperlukan Oke, ketika jadi sarana utama. Yang kedua mental, Pak Angga. mental. Nah, ini mental itu penentu, Pak Angga. Mental ini, Masya Allah memang. Ini kedepankan ketulusan bukan modus, Pak Angga. Oke. Sebagaimana kita ketika kita jadi konsumen, ketika jadi konsumen ya Pak Angga, kita nggak mau dibohongin ya Pak Angga. Mm-mm. Mau nggak antum dibohongin Pak Angga? Dia nggak mau lah. Nggak mau. Mm-mm. Makanya kedepankan ketulusan, Oke. bukan modus. Mm-mm. Makanya yang di mindset tadi, jangan fokus jualan, tapi mau menolong, membantu, Oke. solusi. Ini hubungannya dengan itu. Kedepankan ketulusan. Mm-mm. Orang yang tulus sama orang yang modus itu ketok nggak Pak Angga? Tanda-tandanya korinahnya itu. Belum tentu, Pak. Oh kaget ya? Kalau Mungkin sudah lihai. mungkin udah menguasai itu Pak Angga. Ilmu Apa itu, Pak? war. Sun Tzu. Sun Tzu. Dan ini bisa dirasakan teman-teman, ketulusan. Makanya di pelayanan, orang-orang pelayanan itu orang-orang yang tulus, Pak. Mm-mm. Serius, orang-orang tulus. Orang-orang pelayanan, orang-orang yang melayani ya, yang produknya itu pelayanan, Mm-mm. jasa. Kita sebelum juga juga ada jasanya ya, Pak, nggak ya? Mm-mm. Produk ini hanya sekedar wasilah saja. Mm-mm. Itu tulus, Pak. Nggak? Gilingan 4-5 tahun yang lalu ketika COVID di ruang isolasi Mm-mm. itu tulus banget, perawat-perawatnya itu tulus, tulus, hadir tulus banget, Mm-mm. tanpa ada yang aling-aling modusnya itu nggak ada, Oke, oke. tulus, tulus, hadir tulus, tulus pernah saya ceritakan di beberapa sesi Zoom itu Masya Allah. Makanya Mm. teman-teman ketika hadir nggak jangan fokus jualan itu mentalnya apa namanya mindsetnya, mentalnya apa? Tulus, hadirlah tulus. Makanya terkadang kita terjebak pada jualannya sehingga kita banyak ngomongnya. Padahal kita butuh sebetulnya kalau jualan tuh banyak mendengarkan dulu, Pak. Yes. Banyak mendengarkan dulu, jangan banyak ngomong dulu. Biar kita tahu tuh apa sih painnya apa, problemnya apa, sakitnya apa. Oh, ternyata bukan hanya sekedar sakit, dia Mm-mm. butuh teman yang ingin dengarkan dia. Kalau di Yes. apotek itu saya sering juga cerita, bapak ibu-ibu yang sudah sepuh, Mm-mm. kondisinya kodarwa sakitnya degeneratif, Mm-mm. itu saya kira ya karena memang kesepian di rumah. Bukan hanya sekedar sakit, tetapi memang nggak ada teman yang mau dengerin dia cerita ngobrol, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ya memang itu salah satu paket, makanya ketulusan. Kalau kemudian kita nggak siap untuk mendengarkan curhatan dia, nggak kemudian nggak hadir tulus, nggak gini, ya Bu, ya nggih, Bu, ya Mm. Dengerin aja gitu ya. anu Pak Angga, modusnya itu kelihatan banget itu. Oh iya, pengen jualan aja. Selesai, selesai, ini Ah, kan gitu. closing, closing gitu ya. Makanya yang hilang hari ini tuh itu Pak Angga. Apa namanya Pak Angga? Tis manusia itu loh, sense Hmm. bilang apa Pak Angga?
Oh itu Pak. Berarti bukan hanya robot, karena kan online sekarang ya, online semua Hmm. ada robot, semua ada Hmm. AI dan segala macam. Itu yang hilang hari ini, Pak Angga. Aduh. Ketulusan tadi, Pak Angga. Mungkin yang kehilangan antum aja Pak. Yang yang lain merasa baik-baik aja. Ngono ya, Masya Allah, ya mungkin ya. Waduh, curhat juga tuh Angga ya. Oke lanjut lanjut Pak. Tapi itu kalau ada rasa ya memang ya, memang dirasain. Teman-teman bisa ngerasain kalau jadi konsumen ya, Pak Angga. Bener banget sih Jadi kerasa. konsumen, kalau jadi konsumen. Kalau kita jadi konsumen kita bisa rasain. Kalau Mm-mm. kita jadi pelanggan makanya teman-teman sesekali itu coba geser dikit. Saya sering ngomong itu ke teman-teman tim di marketing internal. Geserin dikit. Posisikan dirimu jadi konsumen. Mm-mm. Jangan jadi penjual atau pembisnis, tapi Mm-mm. jadi konsumen. Gimana kalau kemudian kamu nggak hadir tulus? Apalagi eh, ketika kita di PSG terakhir itu kan, wah kita kan terasa kena berkah dengan bangga Iya. lihat depan kita begitu Heeh. tulus gitu loh. Berarti kita terlihat terlalu modus Pak. Pengen jualan terus closing 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 dapat Iya, uang itu gitu ya Pak ya. kayaknya itu beban psikologis dari Magelang Heeh. gitu. Oh Terus ya. bawa uang. Oke. Terasa banget kan bangga. Terasa banget itu. Peace-nya terasa dan itu dirasakan. Mm-mm. Ketika ada pengunjung yang datang, keluarga, dan Mm-mm. namanya keluarga kan ada babynya, Nah, ada anak kecil. anak-anaknya, Heeh. dan ketika babynya ini kemudian rewel, nangis, gerah dan Mm-mm. segala macamnya, Mm-mm. masya Allah, Mm-mm. Namanya but, juga nganu but, ya. but depan itu langsung peduli, empatinya muncul, Pak Angga. Mm-mm. Ya, apa rasa keibuannya muncul ya. Heeh. Kok di butmu nggak bisa muncul rasa itu, Pak Angga? Iya, karena kebapaan Modus. bisanya. Nah ini bisa dirasakan. Makanya mental ini penting ya teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman di posisi konsumen itu ketok banget. Orang ini pengen sedang segera uang kita keluar dan Mm-mm. selesai. Sama-sama yang tulus itu beda banget. Yang Mm-mm. kedua, mental yang dibangun tidak takut ditolak. Kita harus berani menawarkan. Mm-mm. Kita harus berani pasang status. Mm-mm. Kita harus berani mengkomunikasikan kalau kita sekarang itu jualan produk-produk herbal utama. Oke. Harus berani. Ini kalau kemudian nggak pernah nyetatus, Mm-mm. nggak pernah menawarkan, Mm-mm. nggak pernah merospek, Mm-mm. gimana caranya kemudian produk kita bisa dikenal dan orang tertarik dengan produk-produk kita herbal Mm-mm. utama? Sebagaimana kita juga menawarkan, bikin status ke teman-teman yang baru ini, Mm-mm. teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, Pak Angga. Jangan pasif, tapi aktif. Oke. Yang namanya ditolak kan ditawarkan dulu, Mm-mm. ya nggak? Mm-mm. Wah, aku nggak pernah ditolak, Pak Erik. Ya, nggak pernah ditawarin. Harus ditawarkan, harus Mm-mm. pasang status. Oke. Harus kemudian Mm-mm. gimmick. Salah satu yang saya lakukan itu di alumni, Pak. Belakangan ini. Itu saya soft banget itu, soft banget. Mm. Di grup alumni ya Pak? Alumni saya tempat sekolah dulu gitu kan. Mm. Ya harapannya apa mereka itu join, kalau nggak join ya tuku kok gitu, beli Nah, ya gitu kan. kita nggak tahu ya apa yang di baliknya. Pak Erik ini posting-posting itu ya bentuk penolakan ya Pak ya. Iya. Oke. Padahal akhirnya itu, wah, yuk silakan join. Oh iya. Oh, Seperti itu. Ditolak, Pak. Akhirnya ditolak kan ya. habis itu kan hangat, Pak. Nggak? Ah, Hangat. ah. Ketika sudah penawaran langsung krik krik Oh langsung sepi lagi ya. Oke, Masya Allah. sepi. Berarti satu grup itu menolak semua itu Pak. Oh iya, ada apa itu semakin mentalnya terasa berarti ya Pak ya. Nah, ini jangan takut penolakan, Pak. Jangan takut Ini mental penolakan. yang harus dibangun teman-teman. Yang pertama ketulusan, yang Mm-mm. kedua jangan takut ditolak. Oke, siap, Berarti siap. harapan saya ini maksudnya itu teman-teman jangan kemudian pasif tapi aktif, oh. Aktif ya. Tawarkan, Mm-mm. bikin status, bikin Mm-mm. copy rating, Mm-mm. eh, pastikan circle teman-teman Mm-mm. radius berapa kilometer skala penjuru itu tahu kalau teman-teman sekarang itu jualan herbal utama. Oke. Kalau udah nggak tahu ya nggak akan closing nanti herbal utamanya. Mm-mm. Teman-teman yang di apotek, pastikan apotek Mm-mm. Anda itu sudah dikenal, sudah tahu bahwasanya Mm-mm. di situ juga sediaan produk-produk herbal. Mm-mm. Makanya salah satu value yang kita berikan ke teman-teman Pak Angga selain Mm-mm. dapat eksklusif kaos, Mm-mm.
kita tawarin teman-teman untuk Mm-mm. dibikinkan spanduk khusus Oke. dengan nama apoteknya. Kalau teman-teman Wih, yang apotek ataupun toko obat ataupun siap. apa namanya kios herbal, Mm-mm. kita bikinkan khusus Oke, spesial. siap. Dan itu bisa terus-menerus karena spanduk itu usianya 4 sampai 6 bulan, Pak Angga. Mm-mm. Rusak minta lagi, rusak minta lagi. Dan Oke. itu free buat teman-teman semuanya, Pak Angga. Oke, siap, siap, siap. Kemudian yang ketiga, mental ini konsisten dan persisten, Pak Angga. Oke. Konsisten dan persisten. Persisten. Oke, aku sudah lakukan, Pak Erik Mm-mm. sudah aktif, Mm-mm. sudah nawarin. Mm-mm. Nah, jangan kemudian cuma sekali, dua kali, tiga kali kemudian sudah nggak dilakukan. Ya, apalagi udah ditolak ya Pak Erik. Iya. Jangan hanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu kemudian Oke. berhenti. Jangan hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Contohlah Zoom Ekman Utama, Pak Angga. Iya, Sudah sampai episode berapa? 109. 109 episode, Oke, teman-teman. Masya Masya Allah. Allah. Itu bukti konsisten dan persistennya Pak Angga mengawal Zoom Ekman Utama, coba. Masya Allah, itu persisten, konsisten. Kita gak ngerti loh, Pak Angga. Nek bahasa eh, agamanya itu, kapan itu jam-jamnya muncrat itu. Oke. Ketemu jam-jamnya. Kapan itu kemudian lautan terbelah gitu. Heeh. Sebagaimana tongkat Musa Heeh. mengetuk, kapan? Oke. Gak ngerti. Yang penting Lakukan aja. gas terus ya Pak ya. Lakukan aja dulu. Iya kan, Pak? Katanya kan keberhasilan itu kan ketika kemudian persiapan bertemu dengan momentum yang datang, Pak. Oke. Nek kata persiapan, Heeh. ya ketika momentum datang ya selewat. Oke. Nah, teman-teman kita ingin punya mental tuh konsisten dan nggak hanya konsisten, persisten. Oh, bedanya apa sih Bang persisten sama konsisten di Apa mana? itu persisten? Saya baru mau tanya itu Pak Erik. Apa ini persisten apa ini? Persisten. Persisten apa ini Pak Erik? Nggak gampang ngelokro, Bang. Oh, gampang loh Nggak kok. gampang patah. Oke. Yang pernah saya ceritakan tentang anu juga tak khusus di buku itu yang si siapa namanya lupa sama saya itu. Yang dia punya cacat dan segala macamnya itu Pak Angga. Oh iya. Siapa namanya itu lupa saya Pak Angga. Bill Porter ya. Bill Porter. Oh. Bill Porter ngelamar jadi sales Heeh. ditolak, keluar Heeh. ngelihat ibunya, Masuk lagi. dia masuk lagi dia bilang apa ke HRD-nya itu, dia bilang yang bosnya ini, Heeh. sudah dengan ngomong yang tidak jelas, ngomongnya apa enggak Heeh. ya, sudah cacat ngomong yang, teman-teman bisa cek di YouTube ya Pak ya, Heeh. ada juga itu Bill Porter. Bill Porter itu, dia bilang gini ke bosnya tadi yang menolak dia, sudahlah, kasih saya rute terburukmu, tersusahmu, terjelekmu, biar saya yang lakuin. Kayak aneh ngesake si bos itu. Ya wis, ya wis, ya wis. Akhirnya Bill Porter tadi itu nyoba sampai di rumah yang keberapa baru iya nih, baru closing. Yang dijual apa? Sabun cuci, Bang. Sabun cuci. Nah, teman-teman harus konsisten dan nggak hanya konsisten tapi juga persisten sampai kemudian closing. Sampai kemudian closing. Itu Pak nggak persisten, Pak. Oke, luar biasa. Oke, lanjut Pak Erik. Anu Mas, Pina Mas. Tadi sudah apa? Mindsetnya tadi jangan hanya jualan tapi menghadirkan solusi. Mentalnya ini ada 3. Kemudian yang ketiga Mas, modal Mas. Modal ya sudah berganti ya. Iya, Modal sudah. itu awal keberhasilan. Nah, ada 3 modal yang teman-teman harus kuasai dan ini inti Zoom kita pada pagi hari ini. Oke. Ada 3 modal yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama yang biasanya Iya. paham produk dan brand yang depan utama. Karena di sini kita konteksnya produk-produk depan utama ya Bang ya. Mm-mm. Teman-teman harus menguasai dan paham betul produk-produk herbal Indo Utama. Oke, siap. Bentuk sediaannya ada apa saja, kegunaannya untuk apa saja, Mm-mm. dosisnya seperti apa, cara pakainya Mm-mm. seperti apa, spesifikasinya dan lain sebagainya. Mm-mm. Dan ini teman-teman bisa akses di mana Pak Angga? Banyak banget ini. Untuk Kalau menguasai produk. untuk produk secara umum kita punya yang namanya website. Nah, teman-teman bisa akses tuh, ada produknya. Kemudian kita Websitenya juga apa Bangga? Websitenya Bangga? Coba herbal, di share ya Mas ya websitenya Mas. ya linknya bisa di sana, namanya herbalindotama.co.id. Nah, di situ jadi media belajar teman-teman tentang produk ya Bangga ya. Atau teman-teman kalau yang mau lebih detail, Mm-mm. ada di live Zoom kita ya, ada beberapa kali pembahasan tentang Betul, Masya Allah. product knowledge. Nah, Betul, nanti Masya Allah. teman-teman cari aja. Iya. Kalau di Telegram ada juga Pak Erik. Di Telegram, teman-teman kalau punya aplikasi Telegram bisa diunduh Mm-mm.
bentuknya PPT ya PowerPoint. Mm-mm. Nah, insya Allah yang formulasi sudah ter up semuanya. Nama channelnya apa? Edukasi herbal. Edukasi Edukasi herbal. Oke. herbal di situ enak banget. Mm-mm. Salah satu P-nya teman-teman kan komposisi ya, bahasa Latin. Mm-mm. Nah, di situ Iya, benar. sudah kita jelaskan tentang bahasa Latin ya, seperti itu. Nah, oke. Ya, bisa di-share juga, Mas. Channelnya ya, Mas ya. Channel yang Mm-mm. edukasi herbal. Teman-teman harus menguasai produk gitu loh. Nah, gimana nanti bisa komunikasi, mendevelop produk, menyampaikan value dan segala macamnya kalau Mm-mm. kemudian dia nggak ngerti produknya, Pak. Yes. Nah, ini penting biar tahu nanti, oh marketnya produk A itu ini, marketnya produk B itu Mm-mm. ini. Dan ini sebuah keniscayaan teman-teman. Coba bayangkan kalau kemudian teman-teman punya produk, nggak menguasai produknya ya nggak bisa komunikasi, nggak bisa mendeliver produknya dengan baik gitu loh. Orang punya keluhan sakit gigi, apa solusinya produk motonya? Orang sakit apa namanya gatal-gatal, herbalnya apa herbalnya utama? Mm-mm. Orang kemudian sulit tidur, apa produknya? Padahal di situ ada semua ya Bang ya Insya Allah ada untuk semua. solusi-solusi yang tadi saya sebutkan. Ini yang Mm-mm. pertama tentang eh, paham produk. Yang kedua, jangan hanya menguasai produk, tapi menguasai atau mengetahui value atau keunggulan produk Bang. Mm-mm. Kenapa orang harus beli produk herbal utama? Mm-mm. Misal untuk solusi sakit gigi, Hersagi kita punya ya Pak Mm-mm. Angga ya. Yes, oke. Kenapa orang harus beli Hersagi? Mm-mm. Kenapa nggak pilih yang lainnya? Mm-mm. Nah itu harus tahu tuh teman-teman value atau keunggulan produk tadi. Mm-mm. Kenapa? Misal di sini saya sebutkan sudah berizin, halal MUI, Mm-mm. ber-JBUTB, cara Mm-mm. pembuatan obat tradisional yang baik, memiliki testimoni yang banyak, Mm-mm. pasar sudah dikenal dan segala macamnya. Yang mana orang nggak ragu, wow ini produk ternyata ya memang solusi buat saya. Mm-mm. Kenapa saya harus beli histaminik, nggak beli CTM dan segala macamnya misalnya. Mm-mm. Nah, ini harus tahu nih value-nya kayak apa. Value-nya kayak apa, keunggulannya kayak apa. Kenapa kok saya harus beli TDR, nggak beli Mm-mm. yang lain gitu loh. Nah, teman-teman TDR ini untuk solusi gangguan tidur ya Bang ya, Mm-mm. TDR. Nah, ini teman-teman harus paham value-nya, keunggulannya. Ini tentang paham tentang produk Bang. Jadi nggak hanya Oke. sekedar menguasai, tapi ngerti value-nya Bang. Mm-mm. Lanjut Mas, nomor dua. Tentang modal ini. Udah ya, udah ganti ya. Memiliki strategi penjualan. Yang kedua, teman-teman harus memiliki strategi penjualan. Oke. Ini kami angkat biar teman-teman produknya nggak lama-lama di tempat teman-teman. Teman-teman segera merefresh produk dan pulaan lagi. Coba bayangkan kalau kemudian teman-teman produknya nggak laku-laku di situ aja. Makanya harus punya strategi penjualannya kayak apa. Mm-mm. Ya itu apa enggak? Yes. Bisa teman-teman bisa repeat order ke kita ketika produknya segera terjual. Mm-mm. Makanya teman-teman harus memiliki strategi penjualannya. Mm-mm. Nggak hanya mengalir saja, nggak hanya diam saja, harus Mm-mm. aktif. Secara detail dan rinci kita sudah bahas ya Bang Aya, apakah Yes. secara secara konsep ataupun secara taktis atau secara Mm-mm. praktek di lapangan kita sudah bahas di Zoom kita yang lalu-lalu Bang Aya. Mm-mm. Udah di-share ya Mas ya linknya ya tadi ya. Ada dua di YouTube tadi ya, yang Mm-mm. lama sama yang baru. Teman-teman Mm-mm. bisa akses di situ Bang. Mm-mm. Nanti kita udah bahas secara detail rinci bagaimana teman-teman memiliki strategi penjualan yang ciamik sehingga produk teman-teman segera terjual dan Yes. teman-teman bisa pulang lagi, terjual pulang Yes. lagi. Yes. Nah, ini saya spill beberapa, tiga saja Pak Angga di Zoom kita Oke. kali ini. Nanti yang lebih dalam dan rinci bisa di-share teman-teman, bisa lihat di Zoom Harapan Utama Mm-mm. rekamannya dan kita itu sudah lumayan lengkap ya Pak Angga ya untuk Mm-mm. jualan strategi ini. Yang pertama tentu ketahui STP-nya Pak Angga. Oke. Apa itu STP? Teman-teman harus tahu segmenting, targeting, dan positioning. Oke. Segmennya siapa, targetingnya siapa, positioningnya apa. Mm-mm. Hari ini kita udah bahas secara detail dan rinci di Zoom kita yang lalu ya Bang. Yes. Segmennya siapa sih? Contoh misal kita ngomong tadi kasus sakit gigi ya Bang. Mm-mm. Sakit gigi. Berarti segmennya, targetnya dan positioningnya orang-orang yang memang sakit giginya. Nah, sakit gigi yang kayak apa yang mau dengan Hersagi ini? Mm-mm. Nggak semua orang sakit gigi itu mau dikasih Hersagi. Yes. Oh ternyata lebih spesifik lagi
Orang yang sakit gigi yang punya trauma pergi ke dokter misal. Oke. Orang yang sudah trauma, nah akhirnya nggak mau, pengennya dapat produk yang herbal. Oke. Nah, akhirnya masuk tuh kita lebih spesifik lagi tuh Mm-mm. targeting, segmenting, positioning kita. Oh, caranya yang ini, makanya semakin spesifik, semakin apa namanya komunitas tadi, semakin enak kita jualannya, Pak Angga. Nah, itu contoh lagi. Misal, sakit gatal tadi, Pak Angga. Yes. Gatal yang seperti apa? Yang mau beli produk alergital, sifat alergital kita ataupun histaminik kita ya, Bang ya. Histaminik, ya. Histaminik kita punya produk untuk gatal-gatal histaminik. Mm. Dan kita untuk sediaan anak punya alergital ya, Bang ya. Yang Yes. seperti apa? Oh, ternyata ada painnya tuh. Ada orang-orang yang pengen sembuh dengan apa namanya gatal tanpa ngantuk. Oke. Kalau pakai obat-obat kimia ngantuk gitu loh. Iya, ini Gimana saya minum obat gatal tapi tetap gak ngantuk, tetap kerja gitu. oke. Ini gatal yang bukan digigit nyamuk gitu ya, Pak Erik ya. Sifatnya Heeh. gatal apa namanya? Iya, Heeh. gatal-gatal yang memang kurang apa higiennya kurang, Mm-mm. personalnya atau Iya, apa. heeh. Bukan Nah, sekedar yang kena nyamuk atau apa gitu. heeh. Atau punya Heeh. alergi. Atau punya alergi. Iya. Ya. Nah, itu bisa Mm-mm. bisa jadi ketika kita tahu yang spesifik kan nanti kita bisa ketemu. Oh, kita bawakan solusinya ini. Nah, Yes, yes, seperti itu. yes. Kemudian yang kedua, siapa market fit Anda? Nah, market fit itu definisi sederhananya tadi, Pak. Mm-mm. Oh, apa, Bang? Gimana? Iya, buyer persona itu kan, Pak. Iya, Yes. klop gitu nah, Pak. Oke. Ketemu gitu nah. Mm-mm. Ketemu. Problem dia ketemu dengan produk kita yang jadi solusi dia. Yes. Contoh yang sederhana kemarin ketika kita punya salah satu produknya kan wisata ya. Ada tamu yang kemudian klop banget. Mm-mm. Apa itu? Tamu kita yang kemarin tuh orang-orang yang mau pensiun, Pak Angga. Mm-mm. Calon-calon pensiun yang dia cari, memang cari apa ya, peluang-peluang apa yang bisa saya lakukan setelah pensiun. Yes. Orang itu kan butuh yang namanya aktuasi diri ya, Pak Angga ya. Aktualisasi sini. Wong biasa sibuk, biasa mengerjakan Mm-mm. sesuatu, Mm-mm. bekerja dan segala macamnya, kemudian pensiun nggak Iya. ngapa-ngapain. Bisa-bisa kena post power syndrome itu. Post war syndrome. Nah, kemarin datang Pak Angga Iya. 50 sampai 60 orang datang ke tempat kita, Mm-mm. memang tujuannya nyatanya Nyari peluang ya. cari peluang. Oke. Akhirnya klop Pak Angga. Wah, Mm-mm. langsung hangat Pak. Oke. Ada sales langsung Pak Angga. Ini mereka sudah mencoba nyicipin. Mm-mm. Nah, ini market fit, market yang memang butuh dengan solusi Yes. produk-produk kita. Mm-mm. Tadi sakit gigi yang kemudian trauma dengan dokter gigi, Mm-mm. gatal yang nggak mau ngantuk. Mm-mm. Nah, itu market fit kita itu ketemu, klop Mm-mm. gitu. Nah, ini coba cariin market fit Anda siapa dan di mana. Kan teman-teman ini Oh. macam-macam ya. Tadi kayaknya ada apotek juga, Mm-mm. Ada. ada apa lagi tadi Bang? Teman-teman tadi backgroundnya ada terapi juga kayaknya ya. Iya, mungkin ya. Macam-macam. Nah, ini coba lihatan market fit-nya Anda ini siapa yang memang butuh dengan solusi produk-produk kita, bisnis kita. Mm-mm. Yang ketiga, nah ini kita bantu ya Pak Angga ya. Strategi hewan utama dalam pemasaran pemasaran itu apa? Oke, Teman-teman siap. ketahui ini. Ini salah satu strategi kita, ikhtiar kita bagaimana kemudian jangka panjang tadi yang Pak Angga sebutkan. Kita punya ekosistem yang bagus untuk Mm-mm. berbisnis. Nggak hanya sekedar tren-trenan, nggak hanya sekedar booming-boomingan, tetapi kita punya ekosistem bisnis itu jangka panjang, terus-menerus. Nggak hanya untuk hari ini saja, Bang, tapi terus-menerus. Yes. Nah, beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, strategi standarisasi harga ya, Bang. Ya. Oke. Ini salah satu ikhtiar kita bagaimana teman-teman nggak kemudian dibikin capek dengan banting-bantingan harga. Mm-mm. Kadang ngurus itu capek tersendiri ya, Bang ya. Mm-mm. Sudah capek banget. Nah, kita ada strategi harga. Apa itu strategi harga, Bang? Harganya standar gitu, Pak.
Apa kayak apa Bang? Iya, jadi di Herbal Indo Utama itu kita kan punya jaringan distribusi ya. Ya, sebenarnya sudah lumayan rapi lah, ada Hmm, stokis, distributor, agen. Nah, masing-masing itu ada harga yang harus diikuti. Kalau stokis jual ke distributor ya harganya patokannya segitu. hmm, Kalau distributor ke agen, patokan harganya juga segitu. Agen ke konsumen pun hmm, patokannya juga segitu. hmm, Ada produk-produk yang harus harganya itu dijual sesuai yang ada di bandrol. Misal kayak Herbal hmm, Staminik hmm. dan produk-produk sejenisnya, maka harus dijual sesuai harga. Itu kenapa sih? Ya agar teman-teman semua biar persaingan bisnisnya sehat. Iya, Masya Allah, betul. Terus nggak bisa promosi dong? Oh, tetap bisa. Hmm, Kita ada hmm, produk-produk yang hmm, kita bebaskan hmm, teman-teman untuk hmm, improvisasi hmm, dalam menentukan harga. hmm, Contohnya produk yang tipu hmm, nabawi, habatus hmm, sauda, zaitun, hmm, atau produk yang kita beri nama hmm, produk agrimas, ada hmm, susu kambing, hmm, madu herbal berubah hmm, dan lain-lain. Jadi hmm, tetap ada ruang inovasi, hmm, tapi tetap ada yang hmm, strict hmm, harus harga segitu biar hmm, teman-teman mendapatkan profit yang hmm, maksimal gitu. hmm. Masya Allah. Monggo Pak Erik dilanjutkan. Nah, seperti itu teman-teman. Kita ingin teman-teman punya ekosistem bisnis yang bagus, profitable ya Pak Angga ya. Mm-mm, Dan profitable kenapa kok bisa keuntungannya maksimal teman-teman ini harapannya ya teman-teman bisa berkembang dengan mm-mm, keuntungan maksimal itu gitu loh. Nggak kemudian semua diambil ya Pak Angga ya, mm-mm. tapi bisa untuk pengembangan teman-teman di bisnis Yes. pada utamanya. Dan sebagaimana Pak Angga tadi sampaikan, di poin yang kedua saya sampaikan di sini ada produk-produk yang bisa dijadikan untuk mendatangkan traffic dengan Mm-mm, tidak ikut standarisasi harga ya Pak Angga ya. mm-mm, Bisa jadiin gimmick mm-mm. dan itu efektif dan relevan banget ketika kita di pameran ya Bang ya Yes. untuk datangkan traffic gitu loh. Mm-mm, Bisa beli dua gratis satu, bisa diskon 10%, bisa mm-mm, diskon 20%, yang mm-mm, mana customer tuh tertarik ketika dapat apa namanya gimmick-gimmick seperti itu. mm-mm. Berasa untung banyak ya Bang ya, berasa untung Yes. banyak gitu loh. Parfum Alia itu juga yang Mm-mm. kita jadikan anu Bang ya tidak sesuai harga. Ini Yes. teman-teman bisa lakukan itu. Mm-mm. Gimmick itu promo-promo lah istilahnya Bang ya, Iya. promo-promo yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, ini yang kemudian teman-teman harus ketahui, kenapa kok produk Herbaldo Utama itu punya begitu banyak varian? Karena memang salah satu komitmen kami, kita memiliki inovasi yang berkelanjutan ya Bang ya. Mm-mm. Inovasi yang berkelanjutan. Produknya memiliki varian yang lengkap, ada Oke. 130 lebih varian dengan Yes. banyak sediaan, banyak kemasan dan memang segmenting banget ya Bang ya. Mm-mm. One product, one positioning ya Bang Mm-mm. ya. Mm-mm. Satu produk untuk satu keluhan kesehatan. Mm-mm. Kesehatan ya kalau sakit gigi pakai Ersagi. Mm-mm. Kalau gatal ya pakai Histaminik, kalau dewasa, kalau anak-anak ya Lergital, Sifakin Mm-mm. Lergital. Kalau demam pakainya Dipuker kalau dewasa, Mm-mm. kalau anak-anak pakai Si Fakit Rupan. Terupan. Nah, Ya. itu salah satu strategi kami bagaimana kemudian teman-teman bisa menjual sesuai dengan positioning tadi, targeting tadi, segmenting tadi. Mm. Seperti itu Pak Angga. Ini yang kedua Pak Angga. Yang modal tadi ya Pak Angga ya. Mm-mm. Mm-mm. Tahu produk, tahu Oke. value. Yang kedua tadi tahu harus punya strategi. Yang ketiga Mm-mm. ini Pak Angga. Ini Oke. yang utama yang teman-teman harus ketahui. Ini nanti akan bantu banget teman-teman untuk jualan Pak Angga. Oke. Ketahui dukungan dan support bagi seller apa dari Oke. Herpanda Utama Pak Angga. Yang pertama fitur Pak Angga yang tadi Pak Mm-mm. Angga sampaikan. Fitur yang bisa diakses dan digunakan oleh seller. Mm-mm. Apa aja Pak Angga kira-kira Pak Angga? Ya, tadi teman-teman bisa akses di website, Masya Allah. kemudian di YouTube, Mm-mm. kemudian di channel. Channel, Masya Allah. Kebanyakan di situ, cuma kita breakdown menjadi channel itu banyak sekali ya Pak Erik Iya ya. sesuai dengan kebutuhan, betul. Sesuai dengan kebutuhan. Ada yang Betul. channel isinya gambar-gambar, Mm-mm. konten-konten, itu Mm-mm. namanya Master DPP Hiu, teman-teman bisa akses Mm-mm. di Telegram. Iya, Masya Dan ada Allah. juga yang isinya tentang produk knowledge, itu yang Mm-mm. Pak Erik sampaikan di Iya. edukasi herbal. Mm-mm. Kemudian ada lagi yang Zoom. macam-macam. Mm-mm. Ada yang Zoom ada juga ya. Mm-mm. Oh, ada yang Zoom, Mm-mm. kemudian ada juga yang pembahasan itu per produk. Namanya Mm-mm. channel Tibu Nabawi, channel Mm-mm. Susu Kambing, Mm-mm. channel Siva Kids, Mm-mm. dan channel-channel yang lain. Iya, ada video,
Ada kemudian juga foto, foto, ada juga copywriting, copywriting, ada juga. itu kita sediakan Bang ya. Boleh dikopas. Boleh dikopas, Iya, boleh diedit ya Bang boleh ya. diedit. Boleh Oke, diedit ya. yes. Dan memang itu untuk seller-seller domain utama Bang ya. Mm-mm. Untuk mengkomunikasikan ke para apa pelanggan-pelanggannya ya Bang ya. Yes. Nah, itu fitur-fiturnya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita punya aplikasi pendukung penjualan. Apa Pak Angga Oke. aplikasinya untuk support Oh iya, penjualan? kita juga belum menyampaikan. Kita punya Aplikasi yang terbaru. namanya aplikasi Atlas Terapi Nah, Herbal. nah, Nah, teman-teman bisa download di Play Store. Mohon hmm, maaf belum tersedia di App Store ya. hmm, Jadi pengguna Android bisa download namanya Atlas hmm, Terapi Herbal. Itu isinya hmm, daftar penyakit dan hmm, ada keterangannya hmm, gejala seperti apa, hmm, ada ilustrasi gambarnya dan solusi herbalnya itu seperti apa. hmm, Jadi misal hmm, disampaikan Pak Erik hmm, gatal-gatal, nah ini ciri-ciri gatalnya kayak apa, kemudian solusi herbalnya apa. Itu ada juga. Insya Allah lengkap. Nah teman-teman kalau masih bingung, hmm. Masya Allah. ada keluhan dari pasiennya, saya Hmm, sakit hmm, gini 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 gini. Oh teman-teman hmm, bingung ya bisa tanya ke situ. Itu yang berupa hmm, aplikasi. Sekali lagi bisa di-download di App hmm, Store hmm. Atlas Terapi Herbal. Bisa di-share mungkin Mas linknya Mas untuk diunduh sama teman-teman semuanya. Dan ini memang kita memahami ya Bang ya, tidak Hmm. semua seller itu punya background kesehatan, Yes. tidak semua seller punya background terapis. Mm-mm. Ada yang memang niatannya itu pure bisnis, Bisnis, ya. sehingga kita hadirkan aplikasi tadi ya Bang ya. Yes. Oh, ini udah berapa lama Bang? Termasuk baru ya? Tahun ini ya? Apa Iya, tahun kayaknya depan? setahunan Setahunan ada. ya? Iya. Setahunan. Nah, ini bentuk komitmen kami juga termasuk inovasi kita Bang ya. Dulu Heeh. bentuknya itu fisik ya Bang ya. Iya. Fisik sekarang tinggal diunduh, tinggal Heeh. digunakan enak banget Bang ya. Sampai di situ Yes. ada rekomendasi Herbalnya. produk herbal Heeh, utamanya ya Bang ya. betul. Nah, itu sudah di-share linknya, bisa diunduh Nah, itu teman-teman bisa di-share. di kolom chat ya, silahkan. Dan ini tidak hanya untuk anu ya Bang ya, seller ya, bisa diberikan secara umum pada pasiennya ya, Oh ya, pelanggan-pelanggannya. boleh, boleh. Itu Bisa ya Bang ya? siapa aja boleh download itu. Boleh ya? Heeh, tidak Boleh ada ya. larangan itu. Nah, ya. Biar Ya. nanti teman-teman pelanggan juga biar tahu ya Bang ya. Yes. Bisa di-share ke pelanggan-pelanggannya juga ya Bang ya. Heeh. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini Masya Allah teman-teman, kita punya Heeh. aplikasi pendukung penjualan dan ini dibikin langsung sama Dokter Didit ya Bang ya. Betul banget, Dokter Dokter Didit Didit yang punya Aktono Hadi. kompetensi ya. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga teman-teman, support atau dukungan kami bagi teman-teman seller ialah layanan pendukung untuk seller dan konsumen. Oke. Kontak-kontak yang bisa diakses dan digunakan. Oke. Apa aja Bang itu Bang? Kita punya 2+1 ini, Pak Erik. Weh. 2+1 ya, tiga. Betul. Tiga berarti Iya, ya. iya betul dua Yang plus satu. dua ini boleh Heeh. dibagikan secara umum ya, Pak Erik ya. Iya, sama Baik konsumen, baik pasien ke boleh. distributor, agen boleh, konsumen pun boleh karena Masya sifatnya Allah. memang Umum. informasi untuk umum. Yang Masya pertama Allah. ada layanan konsultasi medis ya. Yes, Masya Diampu Allah. langsung oleh Dokter Didit Aktono Hadi. Masya Beliau Allah. asli dokter, Heeh. tetapi memang tidak berdomisili di Herbal Utama. Beliau berkantor di tempat lain. Dan nggak praktek ya Bang ya? Ya, Nggak karena praktek. beliau memang fokus kayaknya Herbal ya. di herbal ini. Jadi Hmm. nggak praktek di Hmm. puskesmas atau rumah sakit. Hmm. Nah, nanti kalau ada keluhan-keluhan, Hmm. itu boleh tanya ke beliau. Dilayani Hmm. setiap hari, setiap Jam kerja? hari dan jam kerja ya Heeh. biasanya ya. Betul. Jam 8 sampai jam 4, ya selalu dilayani sama beliau. Tetapi karena beliau ini Hmm. sifatnya dokter ya, Hmm. makanya tanyanya ya kayak teman-teman yang mau ke dokter, Hmm. sakitnya udah berapa lama, Hmm. Penegakan gejalanya diagnosa, apa, betul. penegakan diagnosa. Masya Allah. Yang kedua yang boleh dibagikan secara umum ke Hmm. agen dan masyarakat Bisa di-share Mas, nanti itu kontaknya Mas kalau namanya ada. layanan konsumen. Hmm. Ini diampu langsung oleh farmasis di Hmm. Herbal Indo Utama. Masya Allah. Beliau melayani tentang informasi produk ya, Pak Erik Produk ya. yang pengen tahu lebih dalam tentang produk herbal Tentang utama. produk. Kalau mungkin menemukan produk ragu atau pengen tanya lebih detail, Mm-mm. bisa tanya ke layanan Contohnya gimana? konsumen. Contohnya gimana Bangga? Contohnya kasus yang bisa dilayani sama Ya, layanan konsumen. contohnya tanya ini, Pak, ini Mm-mm. kok namanya Andrographis paniculata ini isinya apa ya, Pak ya? Oh iya, Oh salah iya iya satunya iya kayak iya. gitu. Siap siap siap. Kalau nggak Bisa paham ya. kayak gitu. Atau mungkin kadang ada peringatan perhatian ya. PP Misal ya ya ya. Benar. peringatan perhatian itu Ada produk ya harus diimbangi dengan di kemasan. minum
sekian liter per hari, atau Mm-mm, mungkin harus mm-mm, diimbangi dengan olahraga, mm-mm, mm-mm, atau minum obat herbalnya di jeda, itu prakteknya gimana sih Pak? Nah itu mm-mm. bisa ke Oh beliau. iya 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 baik baik. Nah yang plus satu, ini layanan spesial khusus hanya Mm-mm. untuk jaringan distribusi aja ya Pak Erik Seller, ya, iya seller betul aja, untuk seller. Masya jangan Allah, dibagikan spesial. Heeh. ke Mm-mm. konsumen, Iya, iya, iya. karena ini sifatnya teknikal ya, langsung Teknikal. rekomendasi Masya Allah, iya, iya. herbal yang sesuai. Iya, Jadi iya, yang iya. melakukan wawancara dengan pasien itu Mm-mm. tetap dari agen ya, tetap Oke, penjaga tokonya ya betul, Pak Erik betul. ya. Iya, Kemudian data yang teman-teman peroleh sampaikan ke Pak Dokter, iya, itu betul. insya Allah langsung diberikan rekomendasi yang Heeh. sesuai dari hasil wawancara teman-teman Betul, itu. betul, Masya Nah itu Allah. 2+1 itu. Nomornya Masya. bisa di-share ke kolom chat ya. Memang Nah, idealnya teman-teman sendiri yang melakukan pelayanan tadi ya Bang, ya, nah betul menjelaskan banget dan tuh. segala macamnya. Cuma Mm-mm, kami lagi-lagi memahami dan mm-mm. mengetahui nggak semua punya basic itu ya Bang, ya. Yes, Sehingga kita betul. hadirkan layanan-layanan tadi ya Bang, ya. Mm-mm. Kalaupun tiga nomor ini pas sibuk, teman-teman bisa menggunakan aplikasi tadi apa Bang? Atlas Namanya terapi herbal. Atlas Terapi Herbal teman-teman. Masya Allah Mm-mm. itu. Oke, insya Allah itu juga sudah lengkap banget ya Pak Bangga Erik ya. banget itu. Masya Allah. Kalau nggak salah ada lebih dari 120 mungkin ada 110 Masya ya Allah, iya. jenis penyakit Iya, iya. yang umum terjadi di masyarakat. Mm-mm. Kalau penyakit yang berat-berat tentunya Heeh. harus ke layanan Iya, medis ya Pak Erik ya. betul. Satu operasional. Tetap rasional. Oh iya, Masya ini Allah. tentang rasionalisasi itu sudah ada pembahasannya juga. Heeh. Nah, itu betul banget. Waktunya iklan nih kayaknya ya. Waduh, padahal ini nggak ada di briefing, Pak. Nah, teman-teman bisa juga dapatin produk produk siapa nih Bang? Ya ini produk sebenarnya menjawab kebutuhan teman-teman sendiri ini. Iya, Masya Allah ini. Namanya sembuh dan sehat dengan swam medikasi. Apa itu Pak Mm-mm. Erik swam medikasi Pak Erik? Ikhtiar mudah saat sakit dengan obat-obat sederhana. Nah, ini memang bagaimana kita bisa berobat sendiri dengan mandiri. Oke. Dengan mandiri. Nah, Oke. ini acuannya biar rasional obatnya. Mm-mm. Nah, ini salah satu acuannya Pak. Ini Mm-mm. sudah ada di seluruh Gramedia terdekat, Oh online iya, ataupun ini offline. ditulis langsung oleh Pak Erik. Jadi Iya, buku ini sudah betul. tersedia di Gramedia ya Pak Erik Iya, ya. betul, Masya Allah. Oke. Tapi Ah, kalau teman-teman belum ada kesempatan gerak ke Gramedia, mm-mm. bisa tanya ke Pak Erik langsung. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Ini yang ketiga tadi ya, Yes. teman-teman yang bisa di diakses ya Pak ya. Mm-mm. Dan ini Masya Allah, jangan sampai nanti teman-teman nggak tahu. Mm-mm. Kadang teman-teman yang kenapa kok saya angkat ini Pak Angga gongnya ini, Mm-mm. kebanyakan teman-teman nggak bisa jualan karena nggak ngerti Pak Angga, nggak Oke. ngerti produk knowledge-nya, nggak Mm-mm. nguasai value-nya apa, Mm-mm. dia nggak punya strategi Pak Angga. Mm-mm. Kemudian yang ketiga dia nggak ngerti dukungan dan support untuk dia dari yang Mm-mm. itu apa, Iya. sehingga klop lah. Mm-mm. eh, sebab-sebab kegagalan itu jadi satu di situ gitu nah. Akhirnya ya naudzubillah min dzalik akhirnya nggak Mm. bisa jualan Pak Angga. Iya. Tapi kalau kemudian dia yang ngerti produk knowledge, Mm-mm. tahu punya strategi Mm-mm. penjualannya dan tahu dukungan dan support dari Mm-mm. kita, Mm-mm. itu Masya Allah mayoritas itu repeat ordernya tinggi Pak Angga. Oke. Nah, teman-teman seller yang baru ini Mm-mm. harapan saya jangan sampai terjadi gitu loh. Makanya kita Oke. kenalkan itu. Siap. Seperti itu Pak Angga. Oke, ini teman-teman yang belum punya nomornya bisa cek di Mm-mm. kolom chat ya. Sudah Mm-mm. dibagikan Nah, layanan konsumen dibagikan. dan layanan konsultasi medis sudah Mm-mm. ada. Layanan soal Jadi medikasi? layanan swab medikasi Mm-mm. Udah punya Mas? kayaknya saya juga nggak punya Pak. Wah ini nomor saya aja di share dulu Mas. Nanti bisa jabri saya yang Iya. teman-teman belum punya nomor swab medikasi. Nomornya Pak Erik aja ini. Iya, Nomornya share nomor saya aja. Heeh. swab medikasinya swab medikasi. Intinya inti. Oke. Sebelum diakhiri penutup Mas di slide terakhir Mas. Nanti bisa tanya jawab Pak Angga. Oke, siap. Ini ada kalimat atau perkataan yang menarik Pak Angga. Mm-mm. Jualan yang berhasil selalu tentang mengutamakan kebutuhan pelanggan terlebih dahulu. Oke, siap, siap, Makanya siap. di mindset Mm-mm. mental tadi Mm. dikuatkan Pak Angga. Oke. Jangan fokus jualan, kamu Oke. adalah yang tulus. Oke. Itu tentang konsumen, customer. Makanya kalau Pak Angga masih Mm. ingat itu hubungannya dengan teori flywheel Pak Angga. Oke, flywheel marketing. Membahagiakan mendelek itu hadir Oke, tulus Pak Angga. siap. Tulus. Nah ini tentang apa? Tentang pelanggan kita Oke, terlebih dahulu. siap. Baru nanti tentang kita.
Nah, itu mayoritas orang-orang yang Oke, jualan berhasil itu ngomongnya tentang customer oriented. oke, Nah, itu Masya bahasa Allah. kerennya itu Bang. Kalau di Herben Utama ada budaya perusahaan namanya kepuasan pelanggan adalah Wah, so iya. segalanya. Nomor satu tuh segalanya, Pak. Iya, segalanya, Oh, segalanya. segalanya. Oh iya. Eh, Oh, kalau yang nomor satu tuh kualitas. kualitas ya. Cok, valid Oke, banget. kualitas nomor satu, kepuasan pelanggan adalah Iya, segalanya. Oke, terima kasih Pak Erik insya Allah, atas pemaparan materinya, insya menarik Allah. sekali. Mudah-mudahan memberikan eh, Inspirasi, insya Allah. inspirasi buat teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih punya waktu ya. Mm-mm. Kita masih ada waktu 8 menit. Oke, Mm-mm. teman-teman bisa manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Mm-mm. Oke, baik yang sudah Mm-mm. lama bergabung maupun bergabung silahkan Mm-mm. bertanya ke Pak Erik. Boleh materi seputar yang kita bahas pada Mm-mm. pagi hari ini atau memang sudah ada materi yang teman-teman ingin tanyakan, sudah ada Mm-mm. pertanyaan nih, Mm-mm. sudah dipendam berhari-hari saya kok pengen tanya di sesi yang ini Iya, penting banget ya. betul. Silahkan teman-teman langsung boleh ketik di kolom chat atau teman-teman boleh kan, buka mic terus ngomong langsung juga Iya, boleh open silahkan. kamera juga boleh ya Bang ya. Open Silakan. kamera, open mic boleh silahkan. Heeh. Sepertinya masih pada fokus di tokonya masing-masing ini. Iya, iya. Silakan yang Mm. sudah longgar yang Mm. barangkali disambi dengan jaga toko Iya, Masya bisa Allah. kalau ada pertanyaan ingin ditanyakan ke Mm-mm. Pak Erik boleh Mm. disampaikan. Oke, ini ada yang tanya nomor dokter Didit ya. Ya, nomor dokter Didit ini sudah ada di layanan konsultasi medis. Medis, betul. Ini yang at Consmedisiu ini namanya seperti itu. Dan layanan tadi nggak hanya bisa di chat ya Bang ya, tapi di Hmm, telepon juga bisa ya Bang ya. kayaknya bisa. Bisa Iya. selama jam kerja dan hari kerja. Yes. Seperti itu. Di telepon juga bisa. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Oke. Oke, ada yang sudah masuk lagi. Izin bertanya via chat. Oh, ini dari Mm-mm. Ibu Ayu Kartika. Mm-mm. Terkait harga ke konsumen, saya dari Bali. Apakah harus menjual harga di luar Jawa sesuai katalog atau boleh harga Jawa? Nah, Mm. ini gimana Pak Erik kebijakannya Pak Erik? Monggo Pak Erik. Kalau tentang luar Jawa, kenapa Mm-mm, ada muncul harga luar Jawa, Pak mm-mm, Angga? Karena kita memang mengetahui, memahami bagaimana kemudian luar Jawa itu punya effort yang lebih besar ketika mm-mm. mendatangkan sebuah produk, Pak Angga. Betul, 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 betul. Jadi yang dilarang itu di bawah harga bandrol. Harga Kalau Jawa mau di berarti. atas silahkan. Kalau Silahkan. mau dipakai harga Jawa selama masih untung silahkan. Mm-mm, ya. Silahkan Oke, seperti itu. Karena berarti boleh ya Pak Erik ya? boleh silahkan. Oke, iya Ibu Boleh Ayu. silahkan. Itu Silahkan. sebenarnya Herben Utama mengakomodir Mengakomodir betul. apa namanya kebutuhan biaya Kebutuhan lain-lain ya. teman, iya betul. Transportasi Karena kirim, Masya Allah. transportasi, kemudian Pedalaman, pedalaman, Masya Allah. ya mungkin kalau Bali mungkin masih terjangkau juga ya enggak Masih, masalah ya iya Pak ya. silakan, silakan. Karena pernah dapat cerita di Kalimantan itu buat mendatangkan itu bisa Produk, iya berhari-hari ya Pak ya. betul. Levelnya luar biasa, betul. Effortnya luar biasa. Ya selama masih apa namanya memberikan profit Untung, yang iya, cukup Masya eh, Allah. pakai harga Jawa boleh Silakan, sama Pak Erik. Oke, silakan. silakan kalau ada pertanyaan lain. Masya Allah. Halo Pak Sabto, diem-diem aja Pak Sabto. Cerita juga nggak apa-apa, Pak Angga. Oh iya, Pengalaman yang ada senior-senior ini. ada yang mau apa namanya testimoni barangkali ya. Mm-mm. Silakan kalau ada yang mau ingin berbagi kisah keberhasilan dalam membantu terapi pengobatan atau mungkin dalam Mm-mm. hal yang lain. Mm-mm. Oke, kita sampai jam 10 lebih 10 ya. Iya, Masya Oke, Allah. masih ada 4 menit lagi. Masya Allah, boleh. Ada yang dari Indonesia bagian tengah atau barat barangkali. Wah, itu Masya Allah itu. Ya itu Masya Allah luar biasa perjuangannya luar biasa ya dari apa, Iya, medannya berat, betul. Transportasi kemudian juga transportasi, tidak eh, semudah di Jawa, Bang ya. iya tidak. Oh ini ada yang menanyakan konsep dropship. Mm. Nah, maksudnya konsep dropship ini. Maksudnya bagaimana ini Pak? Apakah Bapak ingin dropship biar dilayani Herbal utama langsung dikirim ke konsumen? Nah, kalau kayak gitu boleh nggak Pak Erik?
bisa kita bantu Heeh, beberapa teman-teman dan itu udah jalan Pak Angga. heeh, Berapa teman-teman yang kemudian misal nih tadi teman-teman yang di Indonesia Barat, heeh, di Kendari, di Makassar, di Ambon, heeh, ternyata punya market di Indonesia Timur, di heeh, Aceh, di Lampung, di Batam dan segala heeh, macamnya. heeh, Kalau kemudian saya kirim Pak Erik dari sini, dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat, heeh, itu luar biasa nggak efektif efisien dan heeh, biayanya nggak kecil Pak Erik, besar. heeh. Boleh nggak dikirim lewat Magelang? Oke. Dibantu saya dikirim lewat Magelang. Heeh. Bisa kami bantu. Oke, pada prinsipnya berarti bisa ya. Jadi kami Heeh, bantu layani saja heeh, transaksinya Anda dengan si heeh. pelanggan Anda. Nah, Silakan. ya, Nanti, cost-nya kita cashkan ke Andanya. yes. Seperti itu, Pak Berarti Angga. intinya bisa, Bisa, perihal betul. teknisnya bisa Heeh. nganu ya, Iya, langsung ketika Japri, ada betul. kebutuhan aja ya, Iya. misal tambahan Mm-mm. ongkirnya atau yang Iya, lain-lain ya. betul, betul. Oke. Betul. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Ayu Kita Kartika bantu. lagi, Pak Erik, Mm-mm. terkait layanan swamedikasi yang didukung oleh tenaga ahli dokter, apakah standby terus, mau ditelepon atau via WA? Jadi responnya cepat. Ah, ini pasien masih di toko, atau kiranya lama sehingga minta penundaan info dulu ke pasien. Oh, ini intinya dokternya standby atau enggak ini Pak Erik? Menarik ini. Terima kasih Bu Ayu pertanyaannya. Jadi, latar belakang munculnya kontak swamedikasi itu ketika itu ada pain Pak Angga, Heeh, keluhan dari teman-teman seller ya heeh, tentang layanan konsultasi medis yang kodarwoh karena memang tadi Pak Angga sudah cerita kalau layanan konsultasi medis kan otoritas kan memang harus menegakkan diagnosa menegakkan diagnosa. etika dokter. Heeh, Namanya menegakkan diagnosa itu butuh data. heeh, Ketika teman-teman tanya di layanan konsultasi medis ke dokter Didit, heeh, otomatis dokter Didit akan bertanya ulang, heeh, bertanya balik, heeh, ada nggak hasil labnya? heeh, Tensinya berapa? heeh, Sudah minum obat apa saja? heeh, Pantangannya eh, selama ini gimana pola heeh. makannya dan segala macamnya Pak Angga. Yes, yes. Sehingga beberapa teman-teman tuh nggak nyaman karena ternyata Heeh. di lapangan tuh pas kayak gini nih Pak Angga, Iya. menghadapi konsumen kayak gini. Nah, pasiennya nunggu ya, Nunggu konsumennya nunggu. setelah pergi dok gitu 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 dan nggak punya terkadang nggak punya gitu kan Heeh. makanya hadir namanya layanan swamedikasi Pak Angga. Yes. Layanan swamedikasi ini nomornya juga dipegang sama dokter Didi Taktono Hadi, Heeh. cuma beda layanannya yang diberikan. Oke. Kalau layanan konsultasi medis tadi penegakan diagnosa, kalau kontak swamedikasi ini selain layanannya beda hanya untuk seller saja bukan Heeh. untuk konsumen, juga aplikasinya beda tadi Pak Angga sudah cerita, langsung to the Heeh. point, Heeh. rekomendasi produk. Oke. Nggak ditanya punya labnya, berat badannya berapa, Heeh. kemudian tesnya berapa, dan nggak langsung Heeh. direkomendasikan produknya. Oh, misal nih ada yang datang tanya di nomor suami dikasih, Heeh. dok, ada pasien saya gini 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 gini, herbalnya apa? Heeh. Kalau ke layanan konsultasi medis akan Heeh. ditanya macam-macam. Kalau di sini langsung dikasih rekomendasi Rekomendasi produk. produk A, Oke. B, C, D. Oke. Nah, pertanyaan Bu Ayu tadi, apakah standby atau langsung lihat kondisi Pak Angga? Karena Iya. yang megang satu orang. Iya, barangkali sedang melayani Heeh. konsumen lain ya, Heeh, pasien betul. lain ya. Iya, karena melayani satu Indonesia tuh. Iya, satu Indonesia dipegang beliau ya, Pak. Iya. Tapi selama pas slow dan segala macamnya, is oke langsung dibales sama beliau. Makanya Iya. ngakalnya lagi, backupnya Pak Angga, Heeh. ada namanya tadi Pak Angga aplikasi Atlas Terapi Oke. Herbal tadi Pak Angga. Yes. Nah, itu yang untuk ngakali teman-teman yang kurang cepat. Nah, lihat tinggal Atlas Terapi Heeh. Herbal. Yes. Mungkin nanti bisa repetisi Pak Angga. Mungkin kita Heeh. udah pernah ya bahas bagaimana penggunaan Atlas Terapi Herbal Oke. untuk aplikatifnya di lapangan Pak Ya, Angga. kita Kita tunggu apa agendakan ya namanya Pak Angga ya. Pak Dokter ready-nya kapan. Iya, Ya, nanti kita ya. online kan enggak apa-apa nanti. Bagus itu Pak Angga Ya, nanti. begitu Bu Ayu mudah-mudahan sudah menjawab dan Masya ini Allah. sudah lebih dari Mm-mm. jam 10 lebih 10 Mm-mm. kita cukupkan sampai di sini ya. Mm-mm. Pak Erik mungkin ada closing statement silakan Pak Erik. Ya, terima kasih teman-teman seller Herman Utama. Kami ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar Herman Utama. Kami berdoa kepada Allah semoga bisnis teman-teman lancar, berkah, dan segera laku menemukan market share-nya
Kami mohon maaf ketika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Saya kembali ke Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Erik. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir ini. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa lagi di live stream yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.